Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hidayatul Aisyah, NIM 2405030008. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Nah, apa sih itu motivasi? Motivasi itu dorongan atau semangat yang muncul dalam diri kita sendiri, dalam diri kita maupun dari luar diri untuk melakukan suatu tindakan agar mencapai tujuan tertentu. Kata lain dari motivasi itu kayak alasan mengapa seseorang mau berusaha dan bekerja keras. Itu bukan alasan sebenarnya, itu tergantung sama diri kita sendiri. Kalau kita mau menjadi orang kaya, semua pasti ingin menjadi orang kaya, tetapi itu semua tergantung tujuan, niat dan usaha kerja kerasnya. Jadi kalau kita mau kaya tapi ada banyak rintangan, itu ya harus kita lakuin. Mau itu ujian, mau itu rintangan apapun, intinya kita tuh udah niat, udah mau bekerja keras, meskipun hasilnya itu nggak sesuai apa yang kita harapkan, tapi setidaknya kita tuh udah pernah bekerja keras, udah pernah melakukannya. Jadi nggak salah untuk kita tuh mencoba dalam hal baru, karena suatu saat itu dalam kegagalan kita tuh pasti ada niat baik di mata Tuhan. Nah, yang kedua di sini tuh kayak siapa sih yang melakukan motivasi itu? Ya, melakukan motivasi itu ya diri sendiri, kita sendiri. Jadi seseorang yang menumbuhkan semangat dalam dirinya untuk mencapai tujuan. Kalau dalam motivasi internal ya. Kalau dalam motivasi eksternal itu misalnya kayak kayak guru, orang tua gitu. Beda ya. Jadi kalau eksternal itu ya guru itu tadi, orang tua. Tapi kalau internal ya kita sendiri, seseorang. Nah, yang ketiga ini ada bagaimana motivasi ini diberikan. Jadi cara motivasi diberikan ini di sini ada 5 tahap. Nah, yang pertama pemberian penghargaan atau apresiasi. Yang kedua pemberian tantangan atau target yang jelas. Yang ketiga lingkungan kerja atau belajar yang positif dan mendukung. Yang keempat ada pelatihan dan pengembangan diri, dan yang terakhir ada pemenuhan kebutuhan dasar dan psikologis, kayak seperti teori-teori gitu. Nah, yang terakhir ini itu kan kayak memenuhi kebutuhan dasar ya. Nah, memenuhi kebutuhan dasar itu kayak kita tuh harus mempersiapkan fisik atau mental yang suatu saat kita itu bakal, bukan dibilang orang, maksudnya dalam artian kayak netizen ya, tapi itu semua tuh kayak ya udah, itu tuh semua tuh rencana kamu, ngapain sih kamu dengerin. Itu tuh intinya mental kamu itu harus kebal, harus kuat, karena melakukan hal baru itu tidak gampang. Begitu ya teman-teman. Nah, yang keempat ini kapan motivasi dibutuhkan. Nah, motivasi dibutuhkan ini ya setiap saat, setiap hari lah, terutama ketika semangat mulai menurun. Jadi kayak ada tuh ya seseorang kayak mahasiswa, contohnya saya. Kalau aku pribadi sendiri, kalau udah kayak males, gak mau ngerjain, pengennya kayak nyemil, healing gitu. Tapi itu cuma dalam sesaat aja teman-teman, cuma dalam sehari aja, nggak seterusnya. Ntar besoknya pasti kayak mikir, oh iya, aku kemarin nggak nyatet gak sih, males ini malah healing. Itu nanti
bakal ada tersendiri, maksudnya bakal ada kesadaran tersendiri. Terus kayak kalian itu sebelum melakukan pekerjaan atau belajar harus memiliki energi dulu. Contohnya kayak kita itu mau membersihkan rumah. Nah, membersihkan rumah itu kayak kita kalau mau ngepel, mau nyapu itu kan harus kayak mau setrika itu kan harus mood kita tuh harus baik gitu loh, harus bagus. Jadi kita terus mengisi energi kita untuk apa sih kalau namanya tuh pekerjaan itu ya. Intinya kita tuh harus mood kita tuh harus baik untuk menyelesaikan pekerjaan itu semua, entah itu mau nyapu, mau ngepel, mau setrika gitu ya. Apalagi kalau udah posisinya mati lampu gitu, itu kan malah males gak sih untuk kita untuk mau setrika. Jadi kayak ya udah, itu maklum, itu semua maklum, wajar, namanya juga manusiawi ya. Terus saat menghadapi kesulitan atau rintangan itu nggak boleh pantang menyerah. Kalian itu nggak apa-apa pantang menyerah, tapi nggak boleh lama-lama. Ya udah sebentar aja, karena pantang menyerah itu cuman kayak kayak satu kalimat, 1 menit, nggak 1 menit. Tapi intinya kalian tuh kalau misalkan melakukan hal sesuatu terus hasil kalian nggak memuaskan, nggak boleh pantang menyerah. Boleh pantang menyerah tapi dilihat dulu di sisi baiknya, di sisi jeleknya itu apa sih yang kira-kira buat aku tuh buat kayak gini gitu. Nah yang terakhir ada di mana motivasi itu terjadi. Jadi motivasi terjadi itu di berbagai tempat teman-teman ya. Jadi bisa di sekolah, bisa di kampus, bisa di perusahaan, bisa di pabrik, dimanapun bisa. Di masyarakat pun juga bisa. Di sekitar lingkungan, sekitar rumah itu pun juga bisa. Pokoknya dimanapun itu bisa. Karena yang namanya melakukan hal sesuatu yang baru itu mana-mana itu bisa teman-teman. Kalau misalkan kalian mau tanya, misalkan kalian tuh kayak di sekitar masyarakat lingkungan kok bisa ya? Ya kan bisa kan? Kayak sewaktu-waktu kalau misalkan kita mau kayak ada acara misalkan kayak 17 Agustus itu kan di masyarakat kayak ada yang ngadain lomba-lomba per RW, per RT, terus ada karnaval. Kan kita kan juga kayak punya ide cemerlang gitu, tiba-tiba kayak oh iya aku punya ini itu juga sama memotivasi kok teman-teman, itu sama aja. Jadi untuk kalian tidak boleh pantang menyerah, terutama juga untuk keluarga saya dan kakak-kakak saya gitu. Oke, sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.